Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Anda semuanya? Semoga senantiasa sehat dan berbahagia. Senang sekali hari ini Ustazah bisa berjumpa kembali dengan Anda semuanya untuk belajar IPA di tema 6, subtema 1, Aku dan Cita-citaku. Kali ini kita akan mempelajari siklus hidup hewan dan daur hidup hewan melalui proses metamorfosis. Yuk kita simak lebih lanjut. Apa sih siklus hidup itu? Siklus hidup merupakan putaran hidup dari lahir sampai mati. Siklus hidup hewan kita artikan sebagai tahapan pertumbuhan dan perkembangan hewan yang berbeda-beda, yaitu ada yang mengalami metamorfosis dan ada yang tidak mengalami metamorfosis. Perbedaannya di mana ya? Kalau metamorfosis mengalami perubahan bentuk dalam siklus hidupnya, sedangkan yang tidak mengalami metamorfosis tentu saja tidak mengalami perubahan bentuk dalam siklus hidupnya. Gambar berikut merupakan contoh hewan yang tidak mengalami metamorfosis, yaitu ayam, ikan, bebek kuek kuek kuek, kambing mbek, kemudian kucing dan kelinci. Imut ya, yang mana yang merupakan hewan peliharaanmu? Kita lihat yuk siklus hidup ayam. Induk ayam bertelur. Telurnya dierami selama 21 hari, kemudian menetas. Nah, anak ayam yang baru menetas kemudian tumbuh semakin besar dan akhirnya tumbuh dewasa, bisa menjadi induk ayam dan bertelur lagi, begitu seterusnya. Untuk siklus hidup kucing, Ustazah yakin semuanya pasti sudah tahu. Kucing dewasa atau induk kucing melahirkan anak kucing. Nah, kemudian anak kucing tumbuh menjadi kucing muda. Kucing muda tumbuh menjadi kucing dewasa. Dan kucing dewasa akan beranak atau melahirkan anak kucing lagi. Demikian seterusnya. Kelinciku, kelinciku, kau manis sekali. Siklus hidup kelinci. Ustazah yakin kalian juga bisa mempelajarinya dengan mudah. Mirip dengan kucing, kelinci dewasa atau induk kelinci melahirkan anak atau beranak, kemudian anak kucing yang baru dilahirkan menjadi kelinci muda tumbuh menjadi kelinci dewasa, dan kelinci dewasa kemudian beranak atau melahirkan lagi anak kelinci. Demikian seterusnya. Sebelumnya telah kita singgung sedikit tentang metamorfosis. Apa sih metamorfosis itu? Metamorfosis sederhananya adalah perubahan bentuk pada hewan selama masa pertumbuhannya. Metamorfosis ada dua macam, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Yuk kita simak lebih lanjut. Apa sih yang membedakan metamorfosis sempurna dan tidak sempurna? Jika kita amati, metamorfosis sempurna mengalami 4 tahapan pertumbuhan dan perubahan, yaitu dari telur menjadi larva, kemudian menjadi pupa atau kita mengenalnya sebagai kepompong, dan menjadi hewan dewasa. Sedangkan pada metamorfosis tidak sempurna, hewan hanya mengalami 3 tahapan pertumbuhan dan perubahan, yaitu dari telur menjadi nimfa atau larva dan menjadi imago atau dewasa. Perbedaannya pada apa? Betul, perbedaannya adalah pada tahapan pupa atau kepompong. Gambar berikut merupakan contoh hewan yang mengalami metamorfosis. Ada kupu-kupu dan lalat yang mengalami metamorfosis sempurna, dan jangkrik serta belalang mengalami metamorfosis tidak sempurna. Anda semuanya, gambar berikut merupakan siklus atau daur hidup dari beberapa hewan yang mengalami metamorfosis sempurna.
Ada kupu-kupu, kecoa, capung, dan lalat buah. Gambar selanjutnya menunjukkan siklus atau daur hidup dari beberapa hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna. Ada belalang, capung, jangkrik, kepik dewasa, dan lain-lainnya. Lebih detailnya untuk metamorfosis kita amati pada beberapa hewan ya. Nah, ini yang pertama. Telur-telur ulat-ulat kepompong kupu-kupu, metamorfosis sempurna. Nah, si kupu-kupu yang sudah dewasa bertelur. Kemudian dari telur menjadi ulat, ulat kemudian menjadi kepompong atau pupa, dan kemudian setelah bentuknya sempurna menjadi kupu-kupu yang indah. Nah, Anda semuanya, kalau kita ambil contoh dari si kupu-kupu, kupu-kupu ini berpuasa ya dalam kepompongnya, dalam pupa, dan kemudian dia menjadi kupu-kupu setelah berpuasa ya. Jadi puasa yang kita lakukan ternyata akan memberikan dampak atau hasil yang luar biasa indah jika dijalani dengan ikhlas. Untuk lalat memiliki daur hidup yang sama ya dengan kupu-kupu. Dari yang lalat dewasa kemudian bertelur menjadi larva, kemudian menjadi kepompong atau pupa, dan kemudian berubah menjadi lalat dewasa ya. Jangkrik merupakan contoh hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna. Jadi jangkrik dewasa bertelur kemudian menjadi nimfa, dan dari nimfa kemudian berubah menjadi jangkrik dewasa. Ciri khas hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna adalah adanya penambahan struktur tubuh. Misalnya sayap yang muncul pada nimfa. Nah, Ananda semuanya, demikian materi IPA kali ini. Semoga bermanfaat dan menambah keberkahan. Tetap semangat belajar dan beribadah. Ustadzah pamit undur diri. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.